Amerika Serikat dikenal sebagai negara superpower karena kekuatan militernya. Namun, hal itu bukan berarti Washington tidak dapat dikalahkan. Menurut Hamas, satu-satunya orang yang mampu menyerang Amerika adalah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Hal itu disampaikan pejabat senior Hamas Ali Baraka dalam wawancara 2 November lalu. Ia percaya suatu saat nanti Amerika akan runtuh seperti Uni Soviet. Musuh-musuh Amerika akan bersatu dalam perang besar dan mengubah Washington menjadi masa lalu. Dalam kesempatan itu, Ali memuji pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang mendukung Palestina merdeka. Menurutnya, Kim adalah satu-satunya orang di dunia yang mampu menumpangkan Amerika. Sebab Korea Utara punya senjata yang dapat mencapai Washington. Ali percaya suatu saat nanti Kim Jong-un akan melakukan intervensi karena telah menjadi sekutu Hamas. Sementara Iran dianggap masih belum mampu untuk menyerang Washington, sebab negara itu tidak memiliki senjata yang dapat meluncur hingga Amerika. Namun, Iran dapat menyerang Israel dan pangkalan Amerika di Timur Tengah jika Washington memperluas intervensinya. Sebuah kapal militer milik Amerika Serikat dikepung oleh massa pro-Palestina pada Jumat 3 November kemarin. Massa meyakini kapal tersebut membawa senjata dan amunisi yang akan dikirim ke Israel. Aksi demonstrasi berlangsung di Pelabuhan Oakland, California mulai pagi hingga sore hari. Sejumlah massa nekat menaiki kapal menggunakan tangga tali. Akibatnya, jadwal pelayaran kapal tertunda hingga beberapa jam. Aksi tersebut dipimpin oleh Arab Research Organizing Center yang berbasis di San Francisco. Mereka mengetahui bahwa kapal yang bersandar di pelabuhan mengangkut senjata Amerika menuju Israel. Selain mengepung kapal, massa juga menuntut diakhirinya perang di Gaza, Palestina. Aksi demonstrasi tersebut baru berakhir sekitar pukul 3 sore setelah penjaga pantai Amerika menahan 3 orang. Seperti diketahui, Amerika Serikat telah menjadi pendukung utama Israel dalam melawan Hamas. Namun, tak semua warga setuju dengan keputusan yang diambil pemerintahan Joe Biden. Pekan lalu, warga Amerika Serikat yang pro-Palestina menyela pidato Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam sidang Senat. Kebencian terhadap Israel telah merebak di berbagai negara imbas perang di Gaza, Palestina. Oleh karena itu, pemerintah Israel meminta warganya berpikir 2 kali jika ingin bepergian ke luar negeri. Pemerintah melalui Dewan Keamanan Nasional mengimbau kepada warganya untuk tetap berada di Israel. Jika memang perjalanan ke luar negeri tidak bisa ditunda, maka warga diminta untuk tidak menunjukkan identitas yang berkaitan dengan Israel atau Yahudi kepada orang asing. Hal ini bertujuan untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Menurut Dewan Keamanan, lokasi yang paling berisiko adalah bandara dan kantor kedutaan besar Israel. Adapun negara-negara yang perlu dihindari warga Israel adalah negara Arab dan Timur Tengah. Mereka yang nekat ke negara tersebut diminta untuk meningkatkan kewaspadaan sesuai anjuran pemerintah. Sebelumnya, Dewan Keamanan bersama Kementerian Luar Negeri juga telah mendesak warganya yang berada di Mesir, Yordania, dan Turki untuk pulang. Sebab aksi protes dan kebencian terhadap orang Yahudi di negara tersebut telah meningkat. Seorang menteri di Israel membuat heboh masyarakat karena berbicara soal penggunaan senjata nuklir di Gaza. Hal ini langsung membuat Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memberikan klarifikasi. Awalnya, Menteri Warisan Budaya Israel Amichai Eliyahu menjadi narasumber dalam wawancara bersama radio lokal. Ia ditanya soal potensi penggunaan bom nuklir di daerah kantong Palestina. Menurut Eliyahu, Israel bisa saja mengerahkan senjata tersebut. Pernyataan itu akhirnya membuat heboh hingga sampai ke telinga anggota Hamas. Menurut Hamas, komentar Eliyahu mencerminkan terorisme yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan apa yang disampaikan menterinya tidak sesuai dengan kenyataan.
Menurutnya, Israel telah berkomitmen untuk mematuhi hukum internasional, sehingga penggunaan bom nuklir di Gaza tidak mungkin terjadi. Netanyahu menambahkan, Eliyahu bukanlah menteri yang tergabung dalam Kabinet Keamanan Israel. Dengan begitu, ia tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait perang. Kelompok militan Hamas telah meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel pada 7 Oktober lalu. Serangan tersebut dinilai menjadi keberhasilan terbesar dunia Islam setelah operasi penyerbuan Al-Aqsa. Pernyataan itu disampaikan oleh pejabat Garda Revolusi Iran, Sardar Sekarci. Menurutnya, keberhasilan itu tercermin ketika Islam berani melawan arogansi global. Selama ini, jutaan rakyat Palestina hidup sengsara karena ditindas oleh Israel. Namun setelah 7 Oktober, Sekarci melihat bahwa Israel bukan satu-satunya negara yang kejam. Sebagian besar anggota NATO justru mendukung pasukan Zionis dan penindasan terhadap warga Palestina menjadi semakin terlihat. Kendati demikian, Sekarci menilai bahwa mereka tidak mampu melawan kelompok kecil bernama Hamas. Ia menyebut kelompok itu sebagai pejuang sejati yang membela kemerdekaan rakyat Palestina. Menyikapi serangan di Gaza, Sekarci menuduh pasukan Israel takut berperang tatap muka dengan Hamas, sebab mereka justru menargetkan warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan. Sekarci yakin pertumpahan darah ini tidak akan bertahan lama dan Palestina akan keluar menjadi pemenang. Menteri Dalam Negeri Inggris, Suella Braverman, mengancam pengunjuk rasa pro-Palestina dengan hukuman penjara. Ancaman ini ditujukan bagi mereka yang berani merusak Cenotaph, monumen untuk mengenang tentara Inggris yang gugur. Braverman mengatakan pemerintah tak akan ragu untuk bertindak jika pengunjuk rasa mengabaikan ancamannya. Rencananya, masa pro-Palestina akan kembali menggelar unjuk rasa pada tanggal 11 November. Inggris memperingati tanggal tersebut sebagai Hari Pahlawan untuk menghormati tentara yang gugur. Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak juga menolak rencana aksi unjuk rasa pada 11 November, sebab tindakan itu dinilai tidak sopan karena bertepatan dengan hari di mana Inggris mengenang perjuangan tentaranya. Selain itu, Sunak juga khawatir masa pro-Palestina merusak monumen Cenotaph. Adapun aksi unjuk rasa membela Palestina digelar di Trafalgar Square pada Sabtu 4 November kemarin. Massa memblokir jalanan sambil duduk dan membawa bendera Palestina. Dalam aksi tersebut, 28 orang ditangkap polisi karena dianggap menghasut kebencian terhadap Zionis. Pangeran Arab Saudi Abdul Rahman bin Mossad mengkritik pemimpin Hizbullah Lebanon Hassan Nasrallah. Sebelumnya, Nasrallah berbicara soal poros perlawanan yang mendukung Palestina. Namun, Mossad menilai pernyataan itu merupakan sebuah kebohongan besar. Mossad mengatakan ribuan senjata yang dimiliki Hizbullah tidak ada hubungannya dengan perjuangan mendukung Palestina. Bahkan menurutnya, klaim poros perlawanan yang telah menangani masalah Palestina selama bertahun-tahun hanya merupakan sarana implementasi agenda Iran. Mossad menyebut semua yang dikatakan Nasrullah adalah ilusi yang didasarkan pada slogan keras. Sebelumnya, Nasrullah berpidato di hadapan publik untuk pertama kalinya pada Jumat 3 November sejak perang di Gaza meletus. Ia menyebut meluasnya perang hingga ke Lebanon sangat mungkin terjadi. Namun hal itu bergantung pada dua hal, yakni peristiwa di Gaza dan aktivitas Israel di Lebanon. Nasrullah mengatakan Hizbullah telah memulai pertempuran dengan Israel pada 8 Oktober lalu. Alasannya berkaitan dengan pengepungan Gaza, warga Palestina yang ditahan Israel, hingga penghancuran Al-Aqsa. Pasukan Israel dan Hamas terlibat saling serang sejak perang di Gaza meletus pada 7 Oktober lalu. Israel meluncurkan serangan tanpa henti hingga menewaskan ribuan warga sipil. Sebagai pembalasan, Hamas juga menargetkan kota-kota di Israel dalam serangannya. Salah satu kota yang terdampak paling parah adalah Ashkelon. Kota yang terletak di Israel Selatan ini terus-menerus diserang sejak 7 Oktober. Dalam video yang diunggah militer Israel, bangunan di kota Ashkelon tampak hancur. Pemandangan semacam itu tak ubahnya seperti kota Gaza di dalam Israel.
Beberapa menit setelah serangan, tim penyelamat dikerahkan ke lokasi untuk mengevakuasi korban. Israel tidak merinci jumlah korban jiwa di kota Ashkelon secara khusus. Namun data kematian warga secara keseluruhan sejak 7 Oktober berada di angka 1.400-an. Aplikasi layanan transportasi Grab terkena seruan boikot dari penggunanya. Hal ini terjadi setelah beredar kabar istri salah satu pendiri Grab diduga mendukung Israel. Terkait kabar tersebut, Grab langsung memberikan klarifikasi. Awalnya, istri salah satu pendiri Grab, Anthony Tan, bernama Klu Tong, mengunggah foto di Instagram Story. Dalam unggahannya, ia berbicara soal perjalanannya ke Israel dan sangat menyukai perjalanan tersebut. Tanggapan layar dari Instagram Story Klu kemudian viral dan menjadi perbincangan warganet di Twitter. Hingga akhirnya muncul seruan untuk memboikot Grab karena istri pendirinya dituduh mendukung Israel. Tak lama kemudian, Grab Indonesia menjelaskan bahwa postingan Klu tidak mewakili perusahaan. Sementara terkait konflik Palestina dan Israel, Grab menyatakan pihaknya tidak pernah mendukung tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Grab dalam pernyataan resminya juga menegaskan bahwa mereka berdiri di sisi kemanusiaan dan mengharapkan perdamaian. Saat ini, Grab Indonesia bersama OVO sedang menyiapkan dana kemanusiaan sebesar 3,5 miliar untuk Gaza. Country Managing Director Grab Indonesia, Neneng Gunadi, berharap bantuan itu dapat meringankan warga yang terdampak perang. Menteri Pertahanan Iran Muhammad Reza Astiani mengeluarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat. Menurutnya, Washington akan menerima konsekuensi buruk jika tidak segera mendesak gencatan senjata di Gaza. Peringatan itu disampaikan Reza dalam keterangan resminya mengutip media pemerintah Iran. Ia tidak menjelaskan secara detail konsekuensi apa yang diterima Amerika jika peringatan itu diabaikan. Namun sejauh ini, Iran telah menyuarakan dukungannya terhadap Palestina dan mengecam serangan Israel. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, menyebut mayoritas warga Israel kini sudah tak percaya lagi dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, sebab ia menilai negara itu sudah dikendalikan oleh Amerika Serikat. Hal ini terlihat dari banyaknya campur tangan Washington dalam konflik di Gaza. Hossein sendiri telah bertemu dengan sejumlah pemimpin regional, termasuk kelompok pendukung Palestina Hizbullah. Menurutnya, jika serangan di Gaza terus berlanjut, maka kelompok-kelompok tersebut tak segan untuk bertindak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.